Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah ala ni'amillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita terus diberikan kesehatan sehingga kita dapat mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh berkah, di tempat yang penuh barokah, yaitu di kantor Kanwil Kemenak, Sumatera Utara, saya bersama Dr. Haji Zulpan Effendi MSI, beliau selaku Kabid Haji dan Umroh Kanwil Sumatera Utara. Sebelumnya saya ingin menyapa beliau. Apa kabar Ustaz Dr. Al-Mukarram? Khair, alhamdulillah Ustaz. Ya. Syekh Doktor. Masih sehat ya, baru pulang dari Jakarta masih sehat ya. Kita doakan beliau ini tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan tugas yang cukup berat sebagai Kabid Haji dan Umroh. Selain beliau ini aktif sebagai Kabid Haji dan Umroh di Kanwil Sumatera Utara, beliau juga sebagai Ketua NU PCNU Kabupaten Langkat. Masya Allah, kita doakan aktivitas yang begitu padat, semoga selalu sehat walafiat. Amin ya Rabb. Baik, tema kami dalam rancangan Tausiah Sepanjang Masa hari ini merupakan info-info terupdate yang terbaru untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas, tapi dalam hal ini khususnya kepada para calon jemaah haji. Kami langsung mendapatkan sumbernya dari Al-Ustadz Dr. Al-Mukarram, Dr. Zulpan Effendi MSI. Sebelumnya mohon maaf atas waktunya, terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Kami ingin menyapa ini Pak Dokter dan bertanya, bagaimana sebenarnya perkembangan terbaru tentang persiapan ibadah haji yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh calon jemaah haji, dan terkait kapan keberangkatan. Kami mohon informasi yang sangat mendetail dan terbaru dari Pak Dokter. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada masyarakat luas, khususnya kepada para calon jemaah haji, Pak Dokter. Baik. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Baik Pak Dokter Haji Muhammad Yusuf Sinaga, LC MA. Di awal-awal ini saya mengucapkan terima kasih banyak Dokter. Sama-sama. Ini luar biasa, nampaknya saya mengikuti di medsos. Masya Allah, ya. Masya Allah. Apa kita ini acara kita ini dakwah sepanjang masa. Mudah-mudahan ini terus berkembang ya. Amin. Hikmahnya luar biasa ini kepada masyarakat. Baik, jadi dan menanggapi hal tadi, saya sampaikan bahwa terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memang ada dinamika ya. Perubahan-perubahan itu ada terjadi hampir setiap tahun. Kenapa? Karena memang perhajian ini tidak terlepas daripada aturan-aturan dari pemerintah Saudi Arabia. Baik. Hal yang baru mungkin tahun ini tentang kuota. Tentang kuota. Tentang kuota. Ustaz, tentang kuota haji. Tahun 2024 ini awal kuota itu diberikan pemerintah Saudi itu 241.000. 241, ya. Kemudian ditambah 20.000 lagi. Masya Allah. Jadi total jumlah kuota nasional ya haji Indonesia itu 241.000. Dan ini kuota terbanyak sepanjang sejarah luar biasa, Masya Allah, luar biasa ya, terbanyak dalam sejarah ya. Terbanyak dalam sejarah, 241.000. Sumatera Utara dari 241.000 tersebut kuotanya adalah 8.624 jemaah untuk tahun ini. Yang tergabung nanti dalam 25 kloter. 25 kloter. Ya. Baik, Pak. Jadi perkembangan yang lain adalah bahwa perhajian tahun ini memang hal yang selain dari adanya perubahan terkait dengan kuota, juga terkait dengan penerbangan. Penerbangan tahun ini haji itu kita secara nasional adalah penerbangan pengangkutan jemaah haji itu maskapainya ada dua, yaitu Saudi Arabia dan Garuda. Saudi dengan Garuda. Nah, terkait dengan kedatangan jemaah nanti ke Saudi, ada hal yang penting saya ingin utarakan bahwa untuk landing pesawat dari tanah air ke Saudi itu di gelombang pertama dari
adanya pertemuan kami dengan pusat, ya, kemarin disampaikan bahwa ada perubahannya terkait dengan landing itu. Ya. Gelombang pertama biasanya jemaah haji secara nasional Indonesia itu berangkat dari tanah air, kemudian sampainya itu gelombang pertama turun pesawat itu ke Madinah. Madinah ya, betul. Nah tahun ini ada perubahan. Ada perubahan, perubahan signifikan ya. Perubahannya ada beberapa kloter ya. Tahun ini gelombang pertama itu landingnya nanti turun di Jeddah. Jeddah. Sehingga nanti dari Jeddah kemudian naik transportasi darat menuju ke Madinah. Ada beberapa kloter. Tadi memang tidak semua ya? Tidak semua. Begitu juga nanti dengan gelombang kedua. Gelombang kedua yang tadinya sampai landing itu Jeddah, nanti ada beberapa kloter yang ke Madinah dia. Oh begitu juga ya? Iya, ada beberapa. Nanti baru naik darat. Iya, betul. Kembali ke tanah air juga seperti itu. Oh sama seperti itu. Oh, baik. Jadi ada beberapa nanti kloter yang gelombang pertama itu masuk ke Saudi itu melalui Madinah, Jeddah ya. Iya, betul. Nanti pulang juga seperti itu, kebalikan dari yang gelombang pertama. Oh, Masya Allah ya. Itu hal yang baru memang ini. Jadi bagaimana Pak Dokter, Pak Kabid dalam hal ini sudahkah siap para stakeholder ya, termasuk dari Kementerian Agamanya, para petugasnya untuk menyikapi hal-hal yang berkembang ini? Iya. Jadi memang mitigasi ini memang sudah disiapkan betul dari pemerintah kita ya, Kementerian Agama, terutama pelayanan kepada kuota kita yang 241.000 itu. 241. Jadi memang pemerintah kita menyiapkan betul-betul petugas yang handal ya. Terbukti memang di awal-awal menyiapkan petugas untuk melayani jemaah kita di Arab Saudi itu diawali dengan memberikan bimbingan teknis kepada petugas-petugas Arab Saudi ya. Itu memang tujuannya lah untuk menerima dan melayani jemaah haji Indonesia di Saudi supaya betul-betul kita layani dengan prima. Apalagi terhadap jemaah-jemaah lansia. Oh iya, itu paling penting ya. Luar biasa. Jadi tahun lalu 2023 kebetulan memang saya berangkat sebagai Kasektor di Mekah. Itu jemaah lansia itu memang kita butuh ekstra yang luar biasa. Perhatian dan pelayanan. Karena tahun lalu itu 65.000 lansia dari 221. Ada berapa persen itu? Sekitar 30%. Iya, betul. Jemaah haji tahun lalu itu yang lansia. Usia lansia itu 70 tahun ke atas loh Pak. Masya Allah. Nah itu yang harus kita layani. Masya Allah. Tambah lagi tahun lalu itu tidak adanya pendampingan jemaah haji. Nah tentu dalam hal ini pemerintah kita, Kementerian Agama dalam hal ini mempersiapkan bagaimana untuk pelayanan itu, mempersiapkan petugas yang betul-betul handal. Nah tahun ini juga jemaah lansia masih ada, masih banyak, dan itu juga tentu kesiapan pemerintah kita terkait dengan itu, pelayanan kepada jemaah lansia melalui petugas harus betul-betul maksimal. Masya Allah. Mohon doanya, mudah-mudahan penyelenggaraan haji tahun ini lancar. Mudah-mudahan. Baik Pak Dokter. Apa perkembangan terbaru lagi tentang perhajian ini yang ini sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini, supaya mereka mendapatkan gambaran-gambaran terbaru tentang inovasi dan perkembangan terbaru. Ada satu hal lagi Pak Dokter yang memang program dan inovasi lah boleh saya katakan terkait dengan daging dam haji tamattu. Jadi program kita dari Kementerian Agama ya dari tahun lalu juga sudah digagas dan sudah terlaksana juga daging dam haji tamattu itu selama ini kan didistribusikan ke daerah-daerah Timur Tengah. Nah, pemerintah kita ya dalam hal ini Kementerian Agama nanti akan berdiskusi dan dialog nanti dengan kerajaan Saudi bagaimana supaya daging dam haji tamattu jemaah haji Indonesia itu kita bisa bawa ke Indonesia. Wah, luar biasa. Iya, bayangkan Pak Dokter, tahun ini
241 ribu. Iya. 241.000 jemaah haji Indonesia, ya, itu semuanya itu haji tamattu. Haji tamattu, ya. Berarti berapa ratus ribu ton ya? Iya. Masya Allah, ya betul. Berapa ratus ribu ton nanti yang bisa kita bagikan, ya, kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang memerlukan. Yang memerlukan dan juga membantu perbaikan gizi. Pemerintah dalam hal ini memberantas stunting. Stunting yang sekarang lagi menurunkan stunting masyarakat kita di Indonesia. Masya Allah. Nah itu memang dalam hal ini saya pikir itu program inovasi kita dari perhajian di Indonesia. Mohon doa. Dan itu sudah digagas tahun lalu dan insya Allah akan disempurnakan mulai tahun ini ya Pak. Tahun lalu itu daging haji tamattu bagi petugas haji saja. Baru hanya kepada petugas haji saja. Nah tahun ini insya Allah informasinya yang kita dapati itu nanti untuk pelan-pelan kepada jemaah haji. Ya, mudah-mudahan lah ini suatu kita doakan hal bersama yang Pak Dokter, baru dan positif ya untuk negara kita. Sangat bagus sekali. Ya. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan penjelasan yang secara mendetail tentang perubahan-perubahan yang signifikan, artinya itu mudah-mudahan perubahan itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya di dua tanah suci nantinya, semuanya itu sudah dipersiapkan dengan matang. Artinya insya Allah dalam hal ini saya mendapatkan informasi langsung dari Kepala Bidang Haji dan Umroh Dr. Haji Julpan Effendi MSI. Mudah-mudahan ini semua ada jalan keluarnya dan ini yang terbaik. Kita tahu dalam sejarah ini jumlah yang paling banyak. Selain itu juga perubahan, artinya perubahan penerbangan yang dalam sejarah belum pernah terjadi. Mudah-mudahan itu semua ada hikmahnya dan mudah-mudahan kita yakin berdoa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah haji nanti akan dilayani, diservis sebaik mungkin, terkhususnya oleh para pendamping haji, kemudian para petugas hajinya yang dalam ini di Sumatera Utara itu langsung ditangani oleh Al-Mukarram Dr. Haji Julpan Effendi MSI sebagai Kepala Bidang Haji dan Umroh. Terima kasih Pak Dokter, Pak Kabid, atas pencerahannya, penjelasannya. Ini sangat bermanfaat ya kepada kami, kepada masyarakat, para jemaah. Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kemudahan, kelancaran untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 2024 ini. Demikian tausiah sepanjang masa menyapa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.